Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkinan Alifia dengan nomor pokok mahasiswa 0319012226. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS manajemen kelas. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian manajemen pendidikan serta peran dan fungsinya. Pengertian manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi manajemen pendidikan, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yaitu proses untuk menyusun tujuan dan sasaran organisasi hingga melibatkan cara mencapai. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu proses untuk menghimpun sumber daya manusia, modal dan peralatan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau implementasi, yaitu proses kegiatan yang dilakukan sehingga menghasilkan efektivitas hasil kerja. Yang keempat yaitu pengawasan atau pengendalian, yaitu proses pembandingan antara hasil yang dicapai hingga disesuaikan jika terjadi penyimpangan. Pada soal kedua yaitu jelaskan menurut pemahaman Anda tentang kode etik profesi keguruan dan fungsi organisasi lembaga pendidikan. Kode etik guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan untuk menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat, mulia, bermartabat, dan dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, lembaga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat mengingatkan kualitas hidup seseorang. Pada soal ketiga yaitu jelaskan secara detail tentang K13 berdasarkan materi yang diberikan oleh dosen di awal perkuliahan. Yang pertama kita akan bahas mengenai bab 1 yaitu organisasi, kompetensi, tujuan kesatuan pendidikan, dan struktur kurikulum. Yang pertama adalah struktur kurikulum, yaitu organisasi kompetensi. Mata pelajaran adalah unit organisasi kompetensi dasar yang terkecil. Untuk kurikulum SD, organisasi kompetensi dasar dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi perorganisasian kompetensi dasar. Kompetensi dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial di kelas 1, 2, dan 3 ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, maka struktur kurikulum SD menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajarannya berkurang. Selanjutnya itu B, tujuan satuan belajar, penyelenggaraan pendidikan dasar dan penengah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bertujuan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur, serta berilmu cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, sehat, mandiri, dan percaya diri, serta melakukan toleransi, peka sosial, dan demokrasi, dan bertanggung jawab. Selanjutnya pada C yaitu struktur kurikulum dan beban belajar. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang pengorganisasiannya beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pada bab 2 membahas mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah
yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Selanjutnya, kompetensi inti ini memiliki fungsi yaitu sebagai unsur pengorganisasian atau organizing elemen kompetensi dasar. Sebagai unsur organisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal yang organisasi horizontal kompetensi dasar. Yaitu yang selanjutnya yaitu B, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atau sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal serta ciri dari suatu mata pelajaran. Soal yang keempat yaitu bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan pembelajaran daring dan luring. Luring pada COVID-19 dipengaruhi terhadap motivasi belajar siswa. Menurut saya yaitu kurangnya maksimal pada pembelajaran online dikarenakan pada faktor pertama yaitu online itu dapat mempengaruhi mutu siswa, yaitu memiliki kekurangan dari mulai jaringan dan tidak semua siswa memiliki handphone dikarenakan keterbatasan finansial, dan juga guru kesulitan dalam menilai karakteristik siswa sehingga penilaian siswa pasti tidak sesuai dengan pencapaian siswa. Maka pembelajaran offline lah yang seharusnya digunakan untuk menunjang hasil keberhasilan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Soal yang kelima yaitu bagaimana sikap Anda jika mendapatkan kelas yang motivasi belajar siswa-siswinya rendah. Itu sikap saya jika mendapatkan kelas yang motivasi belajar siswinya rendah yaitu dengan menggunakan metode dan kegiatan yang beragam. Dengan menggunakan metode dan kegiatan yang beragam dapat membuat proses belajar bisa berlangsung dengan lebih menarik. Materi yang akan kita sampaikan bisa dikemas dengan bentuk-bentuk yang menarik, misalnya dengan membuat materi pelajaran yang dalam bentuk animasi. Selain itu, menciptakan suasana yang menyenangkan itu juga termasuk dalam belajar. Siswa dapat belajar dan lebih baik apabila berada dalam suasana yang menyenangkan. Oleh karena itu, siswa dapat merasa aman, bebas dari rasa tegang dengan melakukan hal tersebut, maka motivasi belajar siswanya yang rendah dapat meningkat.